Semuanya, perkenalkan nama saya Nova Dusantika dari kelas 2B13. NPM saya 20050300287. Mata kuliah Manajemen Basis Sekolah atau disebut dengan MBS, dan saya akan jelaskan tentang karakteristik MBS atau disebut dengan Manajemen Berbasis Sekolah. Dan saya akan membuat videonya, teman-teman. Kamu lihat dan jangan dilewati. Terima kasih. Materi mengenai karakteristik manajemen berbasis sekolah. Istilah manajemen berbasis sekolah merupakan kata lain dari School Basic Management yang muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan tentang relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan. MBS ini merupakan paradigma baru dalam dunia pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah. MBS ini terdiri dari 3 suku kata, yaitu manajemen, yang merupakan proses menggunakan sumber daya secara efektif untuk tercapainya sebuah tujuan atau sasaran. Yang kedua, berbasis, yang memiliki arti dasar atau asas, sedangkan yang ketiga, sekolah, adalah lembaga untuk terlaksananya kegiatan belajar mengajar yang formal, tempat memberikan dan menerima pelajaran. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang diberlakukan secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2001, bahwa pendidikan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah, kabupaten, dan kota, yaitu pasal 11 ayat 2. Pada sistem ini, sekolah dituntut untuk menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber-sumber kepada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa di bidang pengelolaan sistem sekolah atau pendidikan terjadi pergeseran pola manajemen dari pola lama yang lebih berorientasi pada sentralisasi ke pola baru yang lebih mengacu kepada desentralisasi. Manajemen berbasis sekolah atau MBS memiliki karakteristik yang perlu dipahami oleh sekolah yang hendak menerapkannya. Dengan kata lain, jika sekolah ingin sukses dengan menerapkannya, sejumlah karakteristik perlu dimiliki. Karakteristik manajemen berbasis sekolah sungguh tidak dapat dipisahkan dengan karakteristik sekolah efektif. Jika karakteristik MBS merupakan wadah, maka sekolah efektif merupakan isinya. Karakteristik manajemen berbasis sekolah dapat diketahui dengan cara bagaimana sekolah mampu mengoptimalkan kinerja organisasi, proses belajar mengajar, pengolahan sumber daya manusia, pengolahan administrasi, dan yang lainnya. Lebih lanjut, BPPN dan Bank Dunia 1999 mengutip dari Focus One School, The Father Organization of Education Service for Students, Department of Education, Australia 1990 mengemukakan ciri-ciri MBS gaya berikut. A. Organisasi sekolah. 1. Menyediakan manajemen organisasi kepemimpinan transformasional dalam mencapai tujuan sekolah. 2. Menyusun rencana sekolah dan merumuskan kebijakan untuk sekolah mandiri. Ketiga, mengelola kegiatan operasional sekolah. Keempat, menjamin adanya komunikasi yang efektif antara sekolah dan masyarakat terkait. Yang kelima, menjamin akan terpeliharanya sekolah yang bertanggung jawab atau accountable kepada masyarakat dan pemerintah. Yang B, proses belajar mengajar. 1. Meningkatkan kualitas belajar siswa. 2. Mengembangkan kurikulum yang cocok dan tanggap terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat sekolah. 3. Menyelenggarakan pengajaran yang efektif. 4. Program pengembangan yang diperlukan siswa. C. Sumber daya manusia. 1. Memberdayakan staf dan menempatkan personel yang dapat melayani keperluan siswa. 2. Memilih staf yang memiliki wawasan manajemen berbasis sekolah. 3. Menyediakan kegiatan untuk pengembangan profesi pada semua staf. 4. Menjamin kesejahteraan staf dan siswa. 5. Kesejahteraan staf dan siswa. D. Sumber daya dan administrasi. 1. Mengidentifikasikan sumber daya yang diperlukan dan mengalokasikan sumber daya tersebut sesuai dengan kebutuhan. 2. Mengelola dana sekolah. 3. Menyediakan dukungan administratif. 4. Mengelola dan memelihara gedung dan sarana lainnya. E. Prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah.
Menurut Nurkolis tahun 2002, ada beberapa prinsip dalam manajemen berbasis sekolah, antara lain 1. Prinsip ekuifinalitas. Yang kedua, prinsip desentralisasi. 3. Prinsip sistem pengelolaan mandiri. Keempat, prinsip inisiatif manusia. Untuk mengetahui karakteristik tersebut, kita harus mulai dari mengupas melalui pendekatan sistem input, proses, output. Berikut ini penjelasan singkat karakteristik dari MBS melalui 3 pendekatan. Pertama, output ataupun hasil. Output sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan melalui proses pembelajaran dan manajemen di sekolah. Yang kedua, tinjauan proses pendidikan. 1. Proses belajar mengajar yang efektif. 2. Kepemimpinan sekolah yang kuat. 3. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib. 4. Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif. 5. Sekolah memiliki budaya mutu. Yang ketiga, input pendidikan. 1. Memiliki kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas. 2. Sumber daya tersedia dan siap. 3. Staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi. 4. Memiliki harapan prestasi yang tinggi. 5. Fokus pada pelanggan, khususnya siswa. Keenam, input manajemen. Sekian pemaparan materi dari saya.